Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita akan masuk ke segmen bukan baru tapi seru. Maksudnya gimana bang? Nah, maksudnya gini bro ya, kita akan kasih rekomendasi laptop second berkualitas yang insya Allah kalau kalian beli laptop ini akan awet dan tahan lama. Nah, di segmen ini kita juga akan ngasih bro tips and triknya kalau milih laptop second itu seperti apa supaya teman-teman nggak sampai pocos pas sudah beli terus garasinya juga udah habis. Nah, tips itu totalnya ada 6 poin supaya kita perhatikan kalau milih itu seperti apa. Entah itu beli online ataupun beli offline. Ya wis, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Pertama yang harus kita batasi adalah untuk beli laptop second, budgetnya itu ditentukan, terus kebutuhannya untuk apa. Nah ini penting bro, kalau nggak batasi, nanti teman-teman akan kalap akhirnya beli yang jauh lebih mahal. Tips yang kedua, kita harus milih laptop second, syukur-syukur yang dalamannya bisa di-upgrade. Entah SSD atau memorinya. Supaya apa? Ya supaya nanti-nanti kalau laptopnya itu lemot, ini masih bisa kita maksimalkan atau pas penyimpanannya penuh, kita bisa menambahkan penyimpanan di laptop ini. Tips yang ketiga, kalau kita mau beli laptop second, diusahakan baterainya dicek bro. Karena kalau kalian nggak ngecek baterai, nanti daya tahannya akan cuman sedikit, nggak sampai 1 jam. Nah, caranya gimana bang? Caranya gini, untuk laptop second, kita itu harus install software yang namanya Baterai Info View. Nah, ini gampangnya kalau kita mau beli handphone atau iPhone, itu adalah baterai health. Tujuannya sama, untuk mengetahui kondisi baterainya itu kesehatannya seberapa. Nah, kalau kita udah nginstal software ini, nanti kelihatan tuh bro, dia kesehatan baterainya seberapa. Saran saya kalau cari yang baterainya di atas 80%, yang nanti efek sampingnya adalah laptop second yang kalian beli bisa bertahan di angka 1,5 sampai 2 jam untuk kebutuhan pemakaian normal. Nah, semisal teman-teman sudah terlanjur beli, tapi baterainya itu pas dicek di baterai health cuman di bawah 80%, umumnya dia itu mentok-mentoknya cuman paling 45 menit, kalau nggak gitu cuma 1,5 jam. Kan eman-eman. Tips yang berikutnya adalah yang keempat, kalau kalian milih laptop second, diusahakan jangan yang udah pernah diservis. Nah, cara mengetahuinya gimana bang? Yang pertama, paling gampang adalah kalau kalian beli laptop second, dilihat baterai di bawah-bawahnya, baterai maksud saya baut di bawah laptop ini dia jangkep apa tidak, terus dia itu ada segelnya apa enggak. Nah, itu supaya apa? Setidaknya kita mengetahui bahwa laptop itu komponennya lengkap, terus ada segelnya tadi, kita akan terbantu oleh toko yang menjual untuk bisa ada pertanggungjawabannya ketika ada permasalahan. Nah, tips yang kelima, kalau bisa ini bro ya, untuk beli laptop second, belilah di toko offline karena kita akan memiliki keuntungan bisa ngecek secara langsung. Entah itu baterai health atau teman-teman bisa ngecek fisiknya. Syukur-syukur bonusnya dapat fisik yang mulus banget. Nah, tapi tips yang keenam ini juga nyambung. Semisal teman-teman di daerah kalian tidak ada jual second ThinkPad seperti ini, kalian bisa beli juga online. Tapi harus sedikit cerewet. Semisal menanyakan baterainya itu seberapa, minta aja di screenshotkan sama penjualnya, pasti diturutin. Berikutnya untuk laptop yang kita bahas ini bro, kan ini udah saya kasih tipsnya. Nah, dari tips tersebut saya udah milih salah satu laptop yang bisa banget untuk kalian pakai semisal budget kalian di angka 2-3 juta rupiah dengan tipe ThinkPad X280. Untuk detail speknya kalau kita jabarkan, laptop ini kan dia prosesornya adalah Intel Core i5 Gen 8 tepatnya 8250U yang punya speed maksimal di angka 3,4 GHz. Dengan speed kayak gini bro, nanti kalau kalian itu mengerjakan multitasking, dia tetap lancar dan tidak akan nge-lag. Lanjut, untuk VGA dari bahan prosesor ini, dia itu juga punya Intel UHD Graphics 620. Nah, dengan VGA grafis ini, minimal kalau kalian mau belajar editing, entah itu pakai Corel, Photoshop, atau CapCut, ini udah nayamul. Misal ada pertanyaan, kalau untuk belajar editing gimana bang? Jawabannya bisa, tapi harus yang basic bro ya. Jangan tiba-tiba kalian ngeditnya itu 4K, terus efeknya besar-besar. Ya nggak bisa kalau pakai ini. Kemudian untuk RAM-nya laptop ini dia ke solder, pakai 8GB 4, tapi penyimpanannya dia pakai M2 NVMe Gen 3 kapasitas 256GB. Nah, mungkin ukurannya RAM-nya solder, tapi penyimpanannya ini masih bisa kita tingkatkan semisal merasa kurang. Lanjut, softwarenya laptop ini sudah ada Windows-nya bro ya, tapi kalian bisa menyesuaikan entah pakai Windows 10 atau 11. Dan pengalaman saya pas pakai laptop ini, yang paling nyaman adalah karena dia enteng, ringan, dan juga ukurannya compact kayak gini. Nah, laptop ini kalau kita angkat bro, bobotnya itu enteng sekali, hanya di angka 1,1 kg, jadinya akan cocok buat teman-teman yang sering bepergian alias pindah-pindah ruangan.
Selain dia bobotnya enteng, casing ini juga udah pakem. Meskipun second, dia masih mengantongi sertifikasi militer Kit 80H. Ini kalau kita detailkan sebenarnya bro ya. Casing bagian luar ini dia berbahan karbon, terus casing bagian bawah cover sini sama di bagian palm rest dia itu berbahan dari aluminium. Jadi kalau ThinkPad ini build quality-nya nggak usah diraguin sebenarnya, dia udah badak sekali. Lanjut untuk pengguna layar, rekomendasi saya karena ini ukurannya cuma 12,5 inch, panel IPS kecerdasan 300 nit. Nah, untuk layar laptop ini dan penggunaannya tidak diperuntukkan untuk kebutuhan bermain game. Semisal kebelet main game tipis-tipis, ya bisa. Misal kayak Genshin, Valorant ya oke, tapi tetap nggak nyaman karena ukurannya kecil. Berikutnya, kalau kita lihat secara kebutuhan umumnya orang kantoran, kamera laptop ini menurut saya cukup bening. Dia pakai hardware 720p, plus ada juga private shutter fisik terletak di bagian sini. Meskipun jadul, tapi hasil gambarnya juga cukup terang seperti ini. Nah, jadi gini bro ya, ini adalah hasil suara Jirolu Pak Penentu. Nah, gimana bro? Hasilnya lumayan bening seperti ini. Dia meskipun laptop lama, resolusinya standar 720p, tapi kalau kita buat untuk kebutuhan meeting di zaman sekarang tahun 2026, kayaknya masih cukup bro ya. Nah, gambarnya jelas, terus suaranya juga jernih seperti ini. Lumayan bro asli, karena juga ini mereknya ThinkPad. Mantap. Lanjut keyboard, kalau kita pakai buat ngetik, nggak usah diraguin. Pasti feel ngetiknya nyaman, cuman karena ukurannya kecil, kita butuh penyesuaian. Berikutnya untuk touchpad sama trackpad dia nyaman, ciri khas Lenovo ThinkPad. Jadi buat teman-teman yang terbiasa pakai trackpad ini akan nyaman, touchpadnya juga responsif. Colokan I/O portnya ini memang sedikit kurang lengkap bro ya, karena ukurannya ini tipis kecil, minus nggak ada RJ45, tapi dia punya kelebihan colokan Thunderbolt. Nah, jadi Type-C ini dia juga bisa berfungsi untuk ngecas, copy data, sama bisa untuk DisplayPort juga. Lanjut, kalau kita bongkar di bagian belakang, laptop ini dia itu punya baterai yang nayang mulu bro. Sebenarnya laptop ini bisa awet, pas barunya dulu bisa all day. Tapi karena ini second, dengan kapasitas cuma di angka 48 hour, laptop ini masih bisa mampu bertahan di angka 2 jam sampai 2,5, tergantung konfigurasi kebutuhan kalian. Berikutnya untuk chargernya dia pakai colokan Type-C, dayanya 45 watt, dan laptop ini untuk suhu yang kita tes bro ya, meskipun second, dia memang agak sedikit panas bro ya. Biasanya kan nggak sampai panas itu di 50-an lah. Kalau laptop ini pas kita cover yang berat-berat, contohnya benchmarking, dia itu di angka 52 derajat Celcius dengan data seperti ini. Terus saran saya kalau kalian sudah beli laptop seri ThinkPad kayak gini bro ya, nanti teman-teman bisa download atau install software yang namanya Lenovo Vantage supaya kita bisa lebih mudah untuk memonitoring perangkat kita, entah itu sekedar untuk kelihatan kondisi baterai ataupun hardware yang lain. Nah, jadi gini bro ya, bonus infonya kalau kita mau beli laptop second, kita harus tahu sejarahnya dulu supaya kalau beli, oh ini seperti ini tahu ceritanya. Akhirnya barangnya jadi sampai di tangan saya dengan kondisi bagus seperti ini. Nah, singkat ceritanya gini bro ya, barang-barang second ThinkPad ini dia itu berasal dari negara-negara maju sana, seperti kayak Singapura, Jepang hingga Amerika Serikat yang sudah melakukan peremajaan aset, alias laptop ini dalam durasi waktu tertentu antara 3-5 tahun mereka itu wajib diganti. Nah, digantinya laptop ini dengan perangkat baru, dia itu dijual ke pihak ketiga. Setelah dijual ke pihak ketiga ini melakukan rekondisi. Contohnya, mereka akan mereben casingnya, mereka ganti casingnya, hingga mengganti spare partnya. Semisal spare part itu rusak, supaya laptop ini bisa dimanfaatkan kembali. Setelah laptop ini direkondisi, baru tuh dijual dan diimpor ke Indonesia. Setelah diimpor, ya akhirnya nyampe ke tangan kalian. Makanya kalau teman-teman heran, laptop second kok dia fisiknya mulus sekali? Karena di luar di sana, dia itu dijual. Kalau teman-teman nggak percaya, untuk casingnya, untuk spare partnya kayak gini, teman-teman bisa cek di Alibaba. Yang jual itu banyak sekali dan harganya juga murah-murahan, tapi dengan minimum quantity kalau kalian mau beli spare part misalkan casing, kemudian keyboard, dan juga yang lainnya.
Dan inti dari informasi ini adalah ketika kita tahu asal-muasalnya laptop ini, kalau kita juga udah tahu tips untuk membelinya, saya berharap laptop ini bisa menemani kebutuhan kalian dan bisa awet dan tahan lama. Ya wis, cukup sebentar, masih bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat, oke?